Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Istaidu kiamat ikhtiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita dari minggu yang lalu, yaitu pelajaran tentang sejarah Islam. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah kita belajar pelajaran kebudayaan sejarah Islam, terutama Islam yang ada di Nusantara ini, kita jadi tahu betul kita mempelajari tentang artinya sejarah. Hari ini kita akan mempresentasikan kelompok pertama yang akan mempresentasikan tentang Islam di Nusantara. Untuk kita mulai, yaitu kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Ayo yang orang maju ke depan, dipersiapkan materinya yang dipresentasikan. Oke, mari. Sebelum teman kalian akan mempresentasikan dari kelompok 1, kita dengarkan paparan yang akan disampaikan dari kelompok 1. Silakan dari perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam, yaitu dengan tema masuknya Islam di Nusantara. Ya, silakan. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Adinda Zahra, Novia Sila, Zahra Sintayabari, M. Aginia Hanis, dan Kaihan akan mempresentasikan tentang teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia, proses penyebaran Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, dan peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia, yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pincinapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai ke abad 13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam di Indonesia menurut Pincinapel bukanlah dari orang Arab langsung. Pincinapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pincinapel ini diyakini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka di Belanda, Snow Groningen. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua ini. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Groningen, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Teori Mekah. Teori Mekah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Abdullah atau Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal datangnya orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam.
Dalam pandangan angka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori angka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Teori Persia, pencetus dari teori ini adalah Hussein Jaljalidin, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Bandung. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya sekitar tahun 1886 sampai 1980, Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang terkenal dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat, istilah tabut kerajaan diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Persia. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, proses melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membantu perkampungan Muslim. Misalnya, Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke dalam Indonesia. Yang kedua, proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya ikut menganut Islam. Yang ketiga, proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam dan para ulama lainnya. Yang keempat, melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima, proses melalui seni budaya. Proses penyebaran ini menggunakan media-media seni budaya seperti penggelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, atau juga upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Yang keenam, proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Dan Islam di Indonesia. 1. Ada kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 Masehi, didirikan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Tempat kerajaan Samudra Pasai sendiri berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Selaware. Kerajaan Samudra Pasai sendiri dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Islam masuk ke kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Kedua, kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Fatah dan berdiri pada tahun 1478. Memiliki daerah kekuasaan di daerah Demak. Kerajaan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Islam dipercaya telah ada sejak kepemimpinan Raden Fatah, yakni tahun 1478. 4. Kerajaan Islam Pajang diberikan oleh Sultan yang namanya cukup familiar, yakni Jafar Ijen atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568. Daerah kekuasaannya sendiri melingkup daerah bekas kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini sendiri memeluk Islam pada tahun 1478. 5. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586. Kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini merupakan bekas kerajaan Pajang dan Demak yang mayoritas orang beragama Islam sejak tahun 1478. Kerajaan Islam Cirebon.
Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada tahun 1430 oleh Raden Katagala. Kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat. Dipercaya bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya kerajaan. 7. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 di Banten. Kerajaan ini terdiri dari bekas Kerajaan Cirebon, wilayah Banten hingga sebagian wilayah Lampung. Kerajaan ini telah memeluk Islam sejak tahun 1430. 8. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Letak kerajaan ini ialah di sebagian provinsi Kalimantan Selatan. Islam sudah ada sejak terbentuknya kerajaan. Kerajaan Tanjung Bora. Kerajaan Tanjung Bora dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya pada tahun 1450. Wilayah kekuasaan yang berada di sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada 1590, kerajaan ini memeluk Islam saat dipimpin Raja Giri Kusuma. 10. Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamo pada tahun 1257. Islam sudah ada sejak tahun 1456 saat pemimpinan Kuala Lumpur. 11. Kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh Kuala Shanjati dari tahun 1081. Dalam sejarahnya, kerajaan ini mulai memasuki Islam pada kepemimpinan Sultan Jalaluddin pada tahun 1495. Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1521. Dalam sejarahnya, kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak pertama kali dibentuk. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali Sembilan sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Pada para wali songo adalah pengaruh masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beberapa bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, pendidikan tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Adapun orang-orang yang wali songo seperti itu Sunan Musik atau Maulana Ibrahim, Sunan Koper atau Raden Ahmad, Sunan Bonang atau Raden Sambung Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Kalijaga atau Raden Sadiq, Sunan Mulia atau Raden Umar Syahid, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sejarah Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamnya di tanah Jawa, sukses berjalan bertahan dengan cinta emas, dengan didukung penuh oleh Kesultanan Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Berikut beberapa peranan mereka dalam penyebaran agama Islam. Sebagai peropong penyebarluasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing, sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai penasihat raja atau kajian Islam dalam memperlancar penyebaran agama Islam, sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing. Sultan Malik Al-Saleh peninggalan kerajaan Samuran Masjid, Masjid Raya Timur Akbar peninggalan kerajaan Aceh Darussalam, Masjid Agung Demak peninggalan kerajaan Demak, Masjid Laweyan peninggalan kerajaan Islam Banjar, Keraton Setak Satra Kuning Raja Sultan
Agung peninggalan Kerajaan Islam Mataram. Masjid Agung Sancitra Rasa peninggalan Kerajaan Islam Cirebon. Masjid Agung Banten peninggalan Kerajaan Islam Banten. Masjid Sultan Suryah peninggalan Kerajaan Islam Banjar. Istana Mulia Jakarta peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Masjid Jami Sultan Ternate peninggalan Kerajaan Islam Ternate. Istana Kiai peninggalan Kerajaan Islam Tidore. Masjid Cantara peninggalan Kerajaan Islam Makassar. Sekian dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Saya nanya Kak, Apa? awal masuknya Islam dibawa oleh Proses penyebaran Islam di Indonesia itu ada 6, melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui dakwah, melalui pendidikan, melalui seni budaya, dan melalui tasawuf. ya, terima kasih ya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki agama Islam adalah Di daerah Aceh. Terima kasih Kak. Jelasin. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sama-sama kita dengarkan kelompok 1 yang presentasinya begitu jelas, gamblang. Proses masuknya Islam di Indonesia ada 2 versi. Yang pertama yaitu dikatakan abad ke-7 Masehi atau 13 Masehi. Dan masuknya Islam di Indonesia itu melalui diantaranya dari mulai perdagangan, dari perkawinan, pendidikan, sampai dakwah para ulama yang menjadikan Islam tersebar di Indonesia. Termasuk adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Demak, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Sampai dakwah ulama-ulama sampai Wali Songo itu di Pulau Jawa mendakwakan Islam masuk ke Pulau Jawa. Di antaranya siapa itu Wali Songo? Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Malik, Sunan Ibrahim, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan masih banyak wali-wali yang lainnya. Alhamdulillah tadi dengan presentasi tadi kita sudah tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia diantaranya dibawa oleh para pedagang. Dan kita sudah memahami Islam di Indonesia masuknya mulai dari mana, terus dakwah Wali Songo itu seperti apa. Ya kawan-kawan kalian, anak-anakku sekalian, semuanya saya yakin sedikit kita tahu mengenai Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, menjadikan acuan kita untuk melanjutkan dakwah-dakwah para pejuang-pejuang yang menyebarkan agama Islam melalui jalur pedagang dan lain sebagainya. Ini dapat kita ambil contohnya dan kita dapat menjalankan sehari-harinya. Saya rasa Bapak rasa cukup pertemuan pada
pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kiranya ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.